Assalamualaikum guys, kembali lagi di Adi Ana Story. Kali ini gue akan ajak kalian untuk datengin wisata situs Megalitikum Gunung Padang yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Jadi pantengin terus ya perjalanan gue ke Gunung Padang di Cianjur ini. Nah untuk kesini kalian bisa lewatin dua jalur. Yang pertama jalur Cirenghas Sukabumi dan yang kedua ada jalur Cianjur di Warung Kondang. Nah ini kalau gue lewat di Cirenghas Sukabumi, jalannya memang jalan khas pegunungan, medannya berbatu, terus juga nanjak, jadi harus pastiin kendaraannya harus kendaraan yang tinggi. Nah ini pintu masuk dari situs Megalitikum Gunung Padang. Dari sini masih lanjutin perjalanan sekitar 30 menitan untuk nyampe ke situs Gunung Padang. Nah ini udah sampai, kita di Gunung Padang Cianjur. Di sini kalian bisa menikmati berbagai wisata, ada wisata alamnya, ada juga wisata sejarah dan juga wisata religinya. Karena emang situs Gunung Padang ini syarat dengan sejarahnya karena disebut-sebut menjadi salah satu tempat petilasan dari kerajaan Prabu Siliwangi di Jawa Barat. Nah ini pintu masuk untuk ke Gunung Padangnya. Nanti di depan kita dihadapkan dengan dua pilihan jalur. Yang pertama ada jalur yang curam tapi lebih dekat. Yang kedua ada jalur yang lebih landai tapi dia lebih muter dan juga jauh. Nah ini sebelah kiri jalur yang curamnya, yang sebelah kanan jalur yang lebih landai. Nah sebelum kita naik ke atas, di sini kita juga disuruh untuk mencoba sumber mata air dari Gunung Padang. Di sini tuh yang menariknya emang kalau pas kemarau terus musim kering yang panjang kayak kemarin ini, di sini mata airnya tetap ada, malah besar mata airnya ini sehingga dia tuh nggak kering-kering, dan di sini airnya murni, bersih dan juga dingin. Nah di sini gue juga sempat mencoba, diarahkan oleh Pak Nanang. Oh ya ini belum gue kenalin. Nah, ini Pak Nanang, salah satu pengelola tempat wisata dan juga pemandu wisata di situs Megalitikum Gunung Padang ini. Nah ini kita yang datang ke sini disuruh coba cuci muka, cuci tangan, bahkan kita juga sempat minum air ini karena emang infonya air ini pH-nya pH netral, bahkan pH-nya lebih tinggi daripada air minum kemasan yang ada di pasaran. Oke, saatnya kita naik dan gue milih jalur yang curam karena lebih dekat dan lebih singkat waktu perjalanan untuk naiknya. Dan ini emang jalannya batu-batuan, batu asli. Nah ini Pak Nanang ngejelasin asal-usul dari jalan batu ini. Jalan iya mah Pak. Awet nama abis terang ya masih tanah merah Pak, jalan setapak. Mau tahun 2004 di susun dia Pak, batu nanti dia di kiri kanannya Pak. Tadi samping kiri kanan Pak, itu masih sur Pak. Digali batu itu masih kerocok Pak sur. Nah dia mah jalan di tangga kalau naik Pak. Nah itu penjelasan dari Pak Nanang asal usul dari batu ini, walaupun emang pakai bahasa Sunda tapi mudah-mudahan kalian bisa ngerti lah intinya dari asal usul batu-batu yang ada di sini. Nah perjalanan kita masih terus lanjut naik ke atas. Ini emang lumayan curam, tapi hawa dari perjalanan kita ini juga sejuk sebenarnya. Nah kita harus pelan-pelan naiknya karena tangganya curam, tapi di sini amannya di sebelah kanan kirinya yang bisa dilihat ini ada pegangan dari besi. Jadi untuk kita naik ke atas tuh aman lah, nggak akan oleng. Nah kita naiknya juga nggak bisa terburu-buru, harus pelan-pelan, harus ngelihat step by stepnya karena ini batu-batunya walaupun emang tersusun seperti tangga tapi batunya nih nggak rata ya. Nah, sepanjang perjalanan ini juga Pak Nanang cerita soal asal-usul sejarah beberapa hal yang terkait dengan Gunung Padang ini. Nah walaupun situs Gunung Padang ini jadi tempat wisata, tapi pengelolaannya ini ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Karena di sini banyak wisata soal pendidikan dan sejarahnya, dan semua itu dikelola oleh Kemendikbud Ristek Indonesia.
Oke, ini udah di ujung, udah di atas, kita akhirnya sampai di undakan pertama atau bukit pertama dari Gunung Padang ini. Karena emang di Gunung Padang ini ada 5 bukit atau 5 puncak yang nanti kita juga satu-satu kita datengin. Nah, di sini lagi-lagi banyak batu-batu yang emang ini dari sejarah dan ceritanya ini batu-batu asli dari zaman Prabu Siliwangi. Ini emang model batunya sudah kayak begini. Nah, ini sebenarnya agak mirip-mirip candi ya, batu-batu ini. Nah, ini salah satu tempat aula atau perkumpulan dari raja-raja zaman dahulu untuk melakukan, kalau bahasa kita sekarang tuh kayak rapat gitu. Nah, di sini ada tempat rajanya duduk di batu sini. Nah, nanti warganya atau pengikutnya ini duduk di rumput-rumput di bawah sini. Ini emang kalau dilihat aslinya, emang si tempat ini nih bener-bener kayak aula gitu bentuknya, kotak gitu dan memanjang. Nah, di sini emang tempat berkumpulnya atau tempat raja dan juga pengikutnya ini rapat di sini. Nah, kabarnya batu ini nggak boleh sembarangan orang untuk ngedudukin atau nempatin di situ, karena harus orang-orang pilihan tertentu yang bisa duduk di situ di tempat singgasana raja. Nah, sekarang di sini juga bisa dijadiin tempat untuk wisata religinya, karena ada beberapa hal yang bisa dilakukan di sini termasuk meditasi dan beberapa kegiatan religi yang bisa dilakuin di sini. Nah, di sini juga Pak Nanang nyeritain bahwa rata-rata batu di sini tuh punya 5 sisi, dan emang benar sih pas dihitungin rata-rata batunya ada 5 sisi, tapi emang ada beberapa sih yang 4, cuman kebanyakan 5. Nah, nggak cuma batunya, tapi ternyata Gunung Padang ini diapit oleh 5 bukit dan juga 5 gunung. Pak, ini tempat empet Pak yang gunungnya itu Pak, ke 5 Pasir Malang yang sana. Juga menghadap sejajar ini Pak, menghadap lurus ke 5 bukit. 1 Pasir Domas, 2 Pasir Pogor, 3 Pasir Kencana, baru 4 Gunung Gede, 5 Pangrango Pak. Nah, berhubung perjalanan gua di Gunung Padang ini cukup panjang dan masih ada beberapa tempat lagi yang harus gua share di sini, nanti gua akan bagi video wisata Gunung Padang ini dibagi jadi 2 part ya. Jadi pastiin kalian pantengin terus ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.